Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha mardatillah li jabat mas'ulun hadinati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi fiddin fidarani amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita marilah dalam kesempatan ini kita akan mengkaji bersama-sama yaitu kitab Fathul Qorib, di mana kitab ini akan membahas masalah fikih, karena kitab Fathul Qorib ini sangat simpel dalam artian fleksibel. Muatannya sedikit, tipis, tapi cakupannya sangat luas sekali nanti dalam segi hal masalah fikih. Untuk itu mari kita mengkaji bersama-sama kitab Fathul Qorib ini. Kita mulai langsung dari bab masalah Kitabu Ahkamit Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati, kitab yang menerangkan masalah hukum-hukum thaharah atau bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kitab menurut bahasa itu masdar yang mempunyai makna mengumpulkan, yaitu mengumpulkan. Jadi kitab ini merupakan isim masdar dari fi'il mudhari' kataba yaktubu katban wa kitaban wa kitabatan. Jadi ini kitab ini masdar dari fi'il madhi yaitu kataba, yang mempunyai arti secara bahasa yaitu mengumpulkan. Wastilahan, menurut istilah, kitab itu adalah ismul jinsi minal ahkami, yaitu suatu nama jenis dari beberapa hukum. Jadi nanti hukum itu dalam segi taklif Islam itu ada satu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Itu secara kajian taklif seorang muslim dalam beragama. Dan ini kitab secara istilah ini ismul lil jinsi minal ahkam, yaitu nama suatu jenis dari beberapa hukum.
Ammal babu fa ismun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab yaitu nama suatu macam-macam dari sesuatu jenis yang masuk di dalam sesuatu tersebut. Jadi antara kitab dengan bab ini cakupannya lebih luas kitab, sedangkan bab itu adalah bagian daripada kitab itu sendiri. Jadi mungkin nanti ada bab toharoh atau bab munakahah atau bab sholat dan lain sebagainya. Itu namanya bab. Terus lagi wat toharatu bi fathit ta. Toharoh dengan dibaca ta lughatan menurut bahasa yaitu an-nadhafah, bersuci. Jadi toharoh dengan dibaca ta itu menurut bahasa adalah bersuci. Wa amma syar'an, adapun menurut syarak, fa fiha tafasiru kasiratun. Menurut syarak, toharoh itu ada beberapa penafsiran menurut ulama. Minha qauluhum fi'lu ma tustahabu bihi as-shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin wa izalati najasatin. Dan dari sebagian tafsir itu ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa toharoh itu sesuatu yang dengannya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, yaitu sesuatu yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, yaitu bukan hanya sholat saja dan lain-lainnya, akan tetapi sholat itu juga aymin wudu'in, yaitu berupa wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Ammat tuharoh, adapun lafadz atau kalimat tuharoh bifathi bidhammin dengan dibaca dhammah toknya, jadi tuharoh fa ismun libaqiyatil ma'i, yaitu suatu nama untuk suatu nama air. Walamma kana al-ma'u alatan litoharoh istadrodal musannifu li anwa ilmiyah. Dan ketika air itu menjadi alat untuk bersuci, maka musannif kemudian memberikan suatu komentar bahwa air itu ada beberapa macam. Jadi musannif di sini akan membagi air itu menjadi beberapa macam. Faqala, kemudian musannif ngendika al-miyahu allati yajuzu ayasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh untuk dibuat sesuci, untuk dibuat bebersih, itu ada 7 macam. Maksudnya boleh di sini yaitu sah untuk dibuat sesuci ataupun bebersih. Itu ada 7 macam. Yang pertama, ma'us samai, air langit,
Ai an-nazilu minha wa huwa al-mataru. Maksudnya air langit yaitu air yang turun dari langit. Maksudnya yaitu wa huwa al-matar, air hujan. Itu yang pertama. Selanjutnya wa ma'ul bahri, air laut, ai al-malihu, air yang berupa garam atau air yang asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai, ai al-halwu, maksudnya yaitu air tawar. Kemudian lagi wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air, air yang bersumber dari tanah, baik itu berupa seperti sumur atau mata air dan lain sebagainya. Wa ma'us salji, air salju atau air es. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Wa yujma'u hadhi sab'ah kaulaka ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ay sifatin kana min aslil khilqati. Ketujuh ini dikumpulkan dalam perkataanmu, yaitu air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi menurut asal kejadian. Jadi maksudnya air di sini secara simpel itu terbagi hanya menjadi dua asalnya itu, yaitu air yang jatuh dari langit berupa air hujan dan air yang bersumber dari tanah. Ini seperti halnya yang di ngendikaake Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alam taro annallahu anzala minas sama'i ma fasalakahu yanabi'a fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan air dari langit kemudian menjalankannya berupa sumber mata air di dalam bumi. Jadi intinya air itu kalau diringkas hanya menjadi dua, yaitu air yang berasal dari langit yaitu berupa air hujan, dan air yang di situ bersumber dari bumi atau dari tanah. Ini yang berupa air. Sehingga katakanlah yang bersumber dari tanah ataupun dari bumi seperti halnya seluruhnya sumur atau bahkan air pam ataupun dari sumber mata air yang lainnya itu berupa dari bumi ataupun dari tanah. Sedangkan yang satu lagi yaitu berupa dari langit ataupun dari berupa air hujan. Jadi inilah kira-kira yang menjadi nanti air itu akan kita bahas lebih detail dan lebih lanjut lagi. Untuk itu marilah kita sekali lagi dalam hal air nantinya itu semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah menurunkan air hujan dan Allah Ta'ala juga menumbuhkan ataupun memancarkan air dari dalam bumi. Semua itu bersumber dari hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin dari kami sekian saja, kurang lebih
Kami mohon maaf. Mungkin nanti ataupun besok kita lanjut lagi kajian berikutnya masalah air. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.